Warahmatullahi wabarakatuh. Anak raje pagi nyalam nak nangkap ikan. Kalau dengar bapak ibu jawab salam, nampaknya si An masih yang sarapan. Bunyi kelaparan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama tuan rumah dulu, kepala desa Kampung Dagang. Mudah-mudahan panjang umur sampai kira-kira seminggu lagi nak kiamat sadam. Ya nyusahi. Kemudian Ketua MUI Kabupaten Sambas Bapak Dr. Haji Sumarin MSI, Bapak Rektor IAIS Sambas Dr. Haji Arnadi Arkan MPD, kemudian Ayahanda Dr. Andas Haji Karlan tadi yang udah mimpin sholat subuh kita. Jadi saya beritahu bahwa yang mimpin sholat subuh tadi itu Bapak Dr. Andas Haji Karlan. Supaya ibu-ibu jangan penasaran, curiga tang lain suara Ustadz Hatoli, bukan. Iya Pak Haji Karlan. Kemudian Ketua Sajadah Fajar Kabupaten Sambas, tokoh agama, tokoh masyarakat ramai yang hadir, mohon maaf tidak bisa nak saya sebutkan. Bapak dan Ramil atau Bapak Kapolres atau yang mewakili, serta ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang di belakang jauh. Payah saya membedakan mana nak dari mana nek uan. Kalau lihat dari situ nampaknya nek uan semuanya. Mohon maaf tidak disebutkan semuanya, tapi walaupun tidak saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil nunggu kedatangan Pak Gubernur, saya sampaikan cerita-cerita sedikit. Jadi subuh itu daan ceramah, karena di depan tuh banyak orang tua. Pesan umat saya daan boleh nyeramahi orang tua. Kalau kau baliknya burut bahasa dokternya hernia. Nah, bagus sebutannya. Makanya ibu walaupun hernia ya bagus bunyinya, usah nak beri anak nami hernia. Siapa yang nama anakmu bu? Hernia, berarti burut dia. Saya hanya cerita-cerita aja. Apalagi di sini ada Pak Rektor, ada Pak Wakil Rektor sekaligus Ketua MUI. Saya hanya dosen biasa non job. Sejak beliau jadi rektor ini non job saya. Itu memang saya minta. Masya Allah, saya urutkan pertama hadis riwayat Abu Daud. Iza dakhala ahadakumul masjid, apabila kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, kata Nabi, hatta yusolli rakaataini, sampai kalian sholat sunat 2 rakaat. Tidak ada hadis sama sekali yang menyebutkan apa nama sholatnya. Kalau kalian masuk masjid, usah nak duduk dulu, kata Nabi, tapi sholatlah 2 rakaat. Nabi tidak menyebutkan ya sholat apa. Tapi ulama sepakat semuanya diberilah nama sholatnya namanya tahiyatul masjid. Nah, jadi nama sholatnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Setiap tempat sujud kita, makanya setiap orang yang sholat geser, sholat sunat lagi geser lagi. Supaya apa? Supaya nanti di hadapan Allah tempat kita sujud menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau singgah ke masjid, sampatkan sholat sunnah 2 rakaat. Apalagi masjid-masjid tapi jalan, Masjid Basar Al-Jihad Kampung Lorong, Masjid Agung Babul Janah, ramai orang parkir motor, parkir oto, singgah ke masjid, tapi daan sholat sunnah 2 rakaat. Ngapain dia? Kancing.
Orang-orang yang model gitu nanti dibuka catatan amalnya di akhirat, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Keterangan kancing, 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 kancing. Masya Allah. Nah, jadi kalau tadi datangnya terlambat, kami tuh setelah azan baru datang Pak Ustadz, kami lihat waktu tinggal lagi 2 menit. Waktu tinggal lagi 2 menit. Maka mana yang nak kami dolokkan? Yang kedua hadisnya, rakaataini qabla subhi, 2 rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau qabliyahnya aja luar biasa hebatnya, apalagi solat subuhnya. Kalau kami datang terlambat, tinggal lagi 2 menit waktu nak qomat, pilih tahiyatul masjid atau qabliyah subuh. Mana pilihannya? Kalau kau pilih tahiyatul masjid, maka kau tidak dapat qabliyah subuh. Tapi kalau kau pilih qabliyah subuh, otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi itu berlaku untuk yang darurat. Usah nak gara-gara hadis itu datangnya terlambat tolen. Bro, dah kita ke masjid. Kalau nunggu 2 menit lah, baru masuk. Dia ngakal-ngakali Allah namanya. Masuk, solat sunnah 2 rakaat, lalu kita nunggu azan. Setelah azan, solat qabliyah subuh 2 rakaat, lebih baik daripada kalian dunia dan seisinya. Hadis ketiga, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka dia mendapatkan pahala seperti solat semalam penuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, bu, suah ke solat semalam penuh. Bapak suah solat semalam penuh? Dan suah, jangankan nak sembahyang semalam penuh, sembahyang tarawih aja kadang-kadang milih imam. Mun di Masjid Al-Hamid tuh dilihatnya dulu, cek jadwal siapa yang imam tarawih malam hari itu. Oh, kata dia Pak Usum. Oh, kesini aja aku kata. Panjang ayatnya ya. Nyari yang kul huwallah tolen aja. Gimana kita nak solat sepanjang malam, imam aja masih milih-milih. Itu dia. Ya, lalu hadis yang keempat, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah, bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa dengarkan ceramah. Summa qa'ada yazkurullah, mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa yusolli rakaataini, kemudian dia solat sunnah 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajat wa umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Tamah, 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 kata Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Jadi syaratnya 4. Pertama, solat subuh berjamaah. Yang kedua, duduk berzikir mengingat Allah. Yang ketiga, sampai terbit matahari. Lalu solat sunnah 2 rakaat. Kalau lakak solat subuh kami balik ke rumah, iya bukan solat isyraq. Kalau tadi solat isyraq namanya. Kalau sampai ke rumah bukan solat isyraq, tapi namanya solat duha. Dah berubah. Makanya kita di situ lakak solat subuh berjamaah, duduk dengarkan ceramah, duduk dengarkan pengajian bacaan Al-Quran sampai terbit matahari. Jam berapa terbit matahari kita Pak Haji? Jam 5.32. Berarti jam 5.32 kalau saya berhenti. Itu jam berapa dah? Baru jam 5:08. Jam 5.30 insya Allah saya berhenti. Tapi begitu terbit matahari, tunggu sekitar 10 menit baru sholat isyraq. Karena ada yang disebut dengan waktu kornain, yaitu munculnya tanduk setan. Tanduk setan gitu ya modelnya. Makanya kalau nak berfoto sana gitu, tanduk setan namanya. Kalau saya berfoto biasanya gitu, sigit jari. Apa artinya ya Pak Ustadz? Tergantung siapa yang nanya.
Kalau bini saya yang nanya, apa artinya ya bang? Kaulah yang pertama dan terakhir. Kalau bini nanya, kalau bini orang nanya, apa artinya ya Pak Ustadz? Bini baru nak seorang. Kalau Pak Haji yang nanya, Allahu Ahad. Ini tanduk setan namanya. Tunggu sekitar 10 menit, barulah sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Maka kanat lahu ka ajri hajat wa umrah. Kita mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Tapi sanak gara-gara hadis itu lalu daan berangkat haji, lalu daan anak berangkat umrah, tetap fisiknya tetap kita pagi ke sinun. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke berapa sekarang? Saya dah anjak ngitung sebenarnya. Saya cuma nak ngetes jamaah konsentrasi nak dia tu. Yang ke yang 4, yang 5. Terjadi ikhtilaf nampaknya. Yang kelima, man tatahhara fi buyutihi, siapa yang berwudu di rumahnya lalu berangkat dia menuju masjid, dia berangkat menuju masjid, kanat khotwatahu ihdahuma, maka langkah kaki pertama Allah hitung menghapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, langkah kedua ngangkat derajat, langkah ketiga ngapus dosa, langkah keempat angkat derajat, langkah kelima ngapus dosa, langkah keenam angkat derajat, hapus dosa angkat derajat, hapus dosa angkat derajat, hapus dosa angkat derajat. Begitu Allah menghitung setiap langkah kaki orang yang berangkat menuju masjid. Kami daan berjalan Pak Ustadz, kami pakai motor, pakai bensin pertalit, tetesan pertalit Allah hitung. Saya daan pakai pertalit Pak Ustadz, saya pertama makin mantap. Famay ya'mal misqala dzarratin khairai yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yarah. Nah, itu hadis yang ke-5. Sekarang hadis yang ke-6. Ini doa Nabi Pak. Wah, ada kotak lewat. Ini namanya kotak infak. Nah, tolong yang ada duit masukkan. Saya tidak diberi tahu bahwa ada infak. Jadi saya tidak buat duit. Lalu selanjutnya hadis yang ke-6. Man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang mengajarkan sebuah kebaikan lalu kebaikan itu diikuti oleh orang yang lain, maka orang yang mengajarkannya dapat pahala yang sama dari yang orang kerjakan. Saya lihat di grup MUI Kabupaten Sambas, saya lihat grup WA MABM Kabupaten Sambas, saya lihat grup apa lagi, banyaknya ke grup sampai error HP saya. Yang paling banyak saya lihat Abah Cipni ngajaki orang. Beliau mendapatkan pahala yang sama dari orang sebanyak itu. Tapi ada juga biak. Saya tanya, kau ikut kendaan sajadah pajar? Daan Pak Ustadz. Ngapa daan ikut? Saya dah ngajaki lewat grup WA. Kau daan pagi? Daan pagi. Kenapa daan pagi? Kalau kita ngajaki dah dapat pahala yang sama. Itu orang salah dalil. Orang model gitu cocoknya dalilnya kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah kepada orang yang cuma ngomong tapi tidak ansuah ngerajakannya. Ini kadang-kadang biak sasat sekarang Pak bawa dalil. Dolo mun orang sasat aja. Kini biak sasat pakai dalil. Biak tapi jalan main gitar. Kita tanya, kau tangdaan ke masjid, kau tangdaan sembahyang. Kata dia, kami daan sembahyang tu memang dah Allah nakdirkan kami daan sembahyang. Yo ayatnya kata dia, yudillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira. Banyak orang yang disesatkan oleh Allah, banyak orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Kita yang sembahyang ni yang kan nak beri petunjuk. Kami yang daan sembahyang, kami yang kena sesatkan. Ya Allah juga yang nyesatkan kami. Itu orang yang nanya setengah-setengah agamanya. Au juga mun gaya aku dah anak sembahyang lah juga. Padahal ayat ia belum titik. Ayat ia masih ada kelanjutannya. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Tidak ada yang Allah sesatkan kecuali hanya orang fasik. Dah diberi tahu masih dah anak ikut, fasik namanya. Gitu ceritanya.
Supaya gampang, biasanya mun pakai cerita agak nangkap. Ada orang nak ngundang saya ceramah. Rumah saya di Setali. Saya ngajar di IAIS Sambas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya dari Singkawang. Lakak nak ngundang Ustadz Hatoli ceramah. Di mana bisa jumpa? Bisa jumpa saya di kampus IAIS Sambas jam 11 siang. Oh, okey. Suah ke belum ke Sambas? Belum suah. Minta petunjuknya Pak Ustadz. Nanti begitu nyampai di Sambas, ada Tugu Pahlawan Simpang 3 lampu merah, kau belok ke Kerek. Lakak belok kanan Pasar Pagi. Okey. Pas nyampai di Sambas, lampu merah nelpon, Ustadz, saya dah ada di lampu merah Simpang 3 Tugu Pahlawan. Okey, kau belok ke Kerek, ada jeratak. Lakak belok ke kanan. Okey, matikan dulu HP, matikan. Lakak petunjuknya lagi Pak Ustadz, telepon lagi. Nanti kau jumpa SMA 1, jalan sejangkung, kau belok Kerek. Kalau lurus, belah kanan ada kampus IAIS. Okey, matikan. Udah 1 jam kemudian si Anda nelpon saya. Kemana orang itu? Masa dari SMA 1 ke IAIS sampai 1 jam lebih? Begitu diteleponnya lagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Bapak dah di mana? Saya dah nyebrang sejangkung Pak Ustadz. Di mana IAIS? Sinun ya di galingnya saya. Ketika itu saya nyasatkan dia. Dah diberi tahu tu mingal. Gaya tidak, kita dah diberi tahu ada sajadah fajar, dah diberi tahu jamnya sekian, masjidnya di situ, masih dah anak datang, padahal sampat. Itulah orang yang nanti disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ke-7. Nampaknya lambat ini najam rasanya itu. Saya juga grogi rasanya itu Pak, banyak orang hebat di situ. Pak Marin gantikanlah saya. Hadis ke-7. Ini doa Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi. Jadi itu yang bangun pagi semuanya didoakan oleh Nabi supaya mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Dari Tabas jam berapa ya berangkatnya? Jam 3. Bayangkan itu. Saya tadi bangun jam 3.15. Berangkat jam 4 kurang 15. Lalu jalan-jalan keliling-keliling jemput kawan, nyampai ke situ kurang 10 menit nak azan. Maka orang yang dari jam 3 tadi bangun sampai sekarang dah jam 5.16, berapa banyak dia dapat keberkahan. Sedangkan yang daan ikut, daan dapat salam dari pembawa acara, daan dapat salam dari Ustadz Hatoli, daan dapat doa dari kawan yang salaman, Assalamualaikum. Kan doa ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untukmu, selamat duniamu, selamat keluargamu, selamat rezekimu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Makanya mun saya macam baliho di depan pagi ceramah, selamat datang Pak Ustadz, saya diam. Kenapa? Selamat datang. Datangnya selamat, baliknya ceramah saya di SMA, disambutlah anak SMA, good morning Pak Ustadz. Apa good morning? Kau makan sambal belacan? Good, bagus, morning pagi, good morning paginya bagus, baharinya make pakailah yang diajarkan oleh Nabi, oleh Allah, wasallimu taslima. Ajarkan salam supaya kita mendoakan. Lalu apa lagi kata Nabi? Mami muslimaini, 2 orang muslim, yaltaqiyani berjumpa, wayatasofahani lalu bersalaman, illa ghufiralahuma, kecuali Allah ampuni dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sampai keduanya berpisah. Kita yang datang ke situ berjumpa, bersalaman, Allah ampuni dosa kita sampai berpisah, balik ke rumahnya masing-masing. Salaman, 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 salaman. Kami salaman lakak solat gimana Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Di masjid Balah Inun kami suah nak salaman dan boleh katanya Pak Ustadz. Salaman lakak solatnya bid'ah. Bid'ahnya masuk neraka. Kita yang salaman lakak solat masuk neraka semuanya. Imam An-Nawawi dah menjelaskan hadisnya. Kalau sebelum sholat udah salaman,
Laka solat salaman lagi hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau sebelum solat daan salaman, laka solat baru salaman, hukumnya sunnah. Jadi usah nak dipermasalahkan. Yang masalah ya takaan solat salaman. Allahu Akbar. Pak Rektor, apa kabar Pak? Ya baru tak boleh. Salaman hadisnya itu umum. Dalam ilmu usul fikih ada yang disebut dalil am, dalil khas, dalil umum dengan dalil khusus. Itu dalilnya am. Nabi dah menyebutkan tempatnya di mana kau jumpa. Jumpa di rumah, jumpa di kantor, jumpa di masjid, jumpa di pasar, jumpa di ume, jumpa di telage. Sian juga yang jumpa di telage. Kalau dah berjumpa pokoknya kau bersalaman, Allah ampuni dosamu sampai berpisah. Jadi Allah berikan keberkahan banyak. Lalu hadis yang ke-8. Kira-kira sampai ke berapa hadisnya itu Pak Haji? 20. Itu ngundang ke kontrak Pak Haji. Ya Allah, hadis yang ke-8. Kita hadir ke situ niatkan untuk silaturahim. Dapat pahala silaturahim. Man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Sampai orang yang nak dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, falyasil rahimah, hendaklah dia sambung tali silaturahim. Silaturahim bisa memanjangkan umur. Ustaz, umur kita kan dah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Umur kita sekian dah tercatat, mati kita sekian dah tercatat. Kalau silaturahmi bisa manjang umur kita, bisa. Siapa yang manjangkannya? Allah Subhanahu wa taala. Enggak nyambung ceritanya Pak Ustaz. Oke, saya beri cerita yang lebih nyambung. Misal tuh minta maaf Pak Rektor ya sana tersinggung ya. Ya contoh aja. Rumah Pak Rektor depan kampus kan ya. Menurut catatan malaikat dalam Lauhul Mahfuz, catatan Allah, bahwa yang namanya Arnadi Arkan, minta maafnya untuk Pak Arnadi Arkan, tanggal 24 September 2022 jam 5:15 subuh, di rumahnya jadwal malaikat Israel mencabut nyawanya. Catatan Allah. Sekarang dah jam berapa? Jam 5:20. Masih hidup. Kata Allah, Israel kau turun ke bumi subuh kala. Kenapa ya Allah? Cabut nyawa Arnadi Arkan di rumahnya 24 September jam 5:15 di rumahnya. Begitu nyampai di rumah, malaikat, ya Allah, Pak Arnadi sian di rumahnya. Kata Allah, dia agak silaturahmi di Masjid Al-Hamid Kampung Dagang. Jadi gimana ya Allah? Tunda kematiannya. Kalau kau nak nyabut nyawanya, tunggu dia balik. Nampaknya dan balik kalau itu. Begitu nyampai di rumah, ternyata beliau sholat duha lagi. Sholat duha, kata Allah, usah nak kau cabut nyawanya, dia sedang duha. Begitu dia nak berangkat ke kampus, melaksanakan tugas sebagai rektor, dilangkahkannya kakinya, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kata Allah, tunda lagi kematiannya. Ditunda. Maka kata malaikat, ya Allah, dah lama keliling-keliling di rumah Pak Arnadi itu, tak lalu dapat nyawa. Saya ke rumah Sumarin jadi. Nampaknya dia dah anduhan. Kira-kira gaya lah ceritanya. Lebih kurang seperti ya. Orang yang rajin silaturahmi ditunda oleh Allah. Yang bisa nundanya hanya Allah. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa nak ngubah apapun. Nak dihapusnya catatannya, nak ditambahinya catatannya, nak dipanjangnya umur kita, nak dipendekkannya umur kita. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dapat pahala silaturahmi. Yang kedua, setelah Allah tadi panjangkan umur, Allah lapangkan rezeki kita. Rezeki ada dua, ada yang nampak, ada yang tak nampak. Rezeki yang nampak dapat air minum, walaupun air putih tak nampak apa.
Biasanya saya subuh tuh jak kopi biasanya. Di rumah. Situ mun ade alhamdulillah. Mun sian pun tolonglah diusahakan. Enggak kopi nampaknya Pak Ustadz ujung-ujungnya gitu. Bagus air putih tuh sehat. Mun kancing dia daan berwarna gila. Ini sehat, cocok untuk miara ikan cupang. Sampai mana tadi ceritanya? Rezeki yang nampak, dapat minum, dapat makan. Ada ke makan kita lah kayak itu? Ada iya? Oh, ini palak kampungnya dah ngomong ada tenang gitu. Musian makannya saya nak balik noloi ya. Karena nak ke Senggawang lagi lah kayak itu. Ya Allah, dapat rezeki yang nampak. Tapi rezeki jangan selalu diartikan harta. Nah, itu kita banyak yang salah. Kalau ada kawan kita rumahnya megah, otonya mewah, apa kata kita? Hebat sekarang Pak Marin rezekinya. Lalu ada kawan pangkatnya naik, jualannya laris, bisnisnya lancar, kata kita hebat sekarang rezeki orang ye. Bukan iye rezeki. Rezeki apa? Rezeki itu kata ulama kita mahamalaka ila taatillah. Semuanya yang membawa engkau kepada taat kepada Allah ialah rezeki. Lawan dari rezeki ialah laknat. Bapak-bapak di situ pakai motor ke pakai oto? Oto yang ndak suah dibawa ke masjid, ndak suah dibawa ke acara sajadah fajar, kira-kira oto ye rezeki atau laknat? Oh, laknatnya nyaring lalu. Nyaring kita nyambutnya laknat. Sakit hati kita melihat otonya kan. Ndak suah lalu ditumpangi. Saya rasa dari sekian kali saya ceramah di Masjid Al-Hamid, rasanya itulah yang paling banyak parkir oto motor di depan. Jadi rezeki atau bukan dia oto motor? Rezeki karena dia membawa taat. Datang kita ke sajadah fajar, itulah rezeki, membawa kita kepada taat kepada Allah. Duit yang dimasukkan tadi ke kotak iya, rezeki atau bukan? Ya, karena dia membawa kepada taat. Kita infakkan, masukkan ke dalam kotak infak. Sedangkan yang kita simpan di dompet laknat. Makanya untuk merubah laknat jadi rezeki caranya gimana? Nah, masukkan lagi, jalankan lagi tadi betul. Lagi. Ialah harta yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, membawa kepada taat. Kipas angin rezeki. Kenapa? Saking nikmatnya sampai terpajam orang sembahyang tadi. Sajo. Tapi berapa banyak asi-asi di hotel menjadi laknat karena menjadi tempat kumpulnya maksiat kepada Allah. Kawannya rezeki atau bukan? Rezeki. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak berkawan dengan Pak Sumarin rajin saya ke masjid. Oh, rajin ke masjid? Rajin. Sembahyang apa? Sembahyang Jumat Pak Ustadz. 5 waktu, kalaklah Pak Ustadz. 5 waktu ditambah Jumat, tambah solat sunat yang lain. Kalau ada kawan kita macam Pak Abah Cipni, macam Pak Musa, macam yang lain-lain yang suka ngajak kebaikan, ia adalah rezeki Pak. Saya ceramah subuh hari itu nyebutkan nama orang aja. Tapi yang baik-baik insya-Allah. Kalau yang buruk tidak boleh kita sebutkan. Itu namanya gibah. Kalau betul gibah, kalau salah fitnah. Jadi ngomongkan orang ya berdosa 2 kali lipat. Kalau betul yang kau omongkan gibah, kalau salah yang kau omongkan fitnah. Tapi kalau ngomongkan yang baik-baik boleh. Nah, ibu bapak, beruntung kita punya kawan yang baik-baik. Makanya ibu-ibu kalau udah memahami mindset, otak settingan, cara nyeting otak, bahwa rezeki bukan rumah, rezeki bukan noto, rezeki bukan tanah. Semuanya yang mengantarkan kita kepada taat kepada Allah ialah rezeki namanya. Makin usah protes lagi dengan lakinya, Bu. Dah matian ke be?
Ibu jangan lagi marah dengan laki. Ape dok nikah dengan abang tuh? Udah 10 tahun. Ape pun si An masih. Bagus dulu aku nikah dengan mantanku. Dia rumahnya megah, otonya mewah. Pasti senang aku dulu mau nikah dengan dia. Nikah dengan abang udah 10 tahun. Ape pun si An. Rumah masih ngontrak. Ke pasar masih pakai gerete. Bapak menjawab, dek, rezeki bukan rumah, rezeki bukan motor. Lalu apa rezeki? Lihat anak kita. Berapa? 10. Anak ya rezeki. Berapa banyak orang nikah 5 tahun, 10 tahun payah nak punya anak. Yang berduit sampai pagi ke Singapura molah bayi tabung. Saya tanya yang molah bayi tabung, kita molah bayi tabung berapa sekok anak? Paling murah 100 juta Pak Ustaz. Iya pun tabung-tabung yang dah second. Payah nak dapat anak. 5 tahun, 10 tahun nikah belum dapat anak. Tapi ada tetangga kita cepat mudah dapat anak. Nikah bulan 1, bulan 2 lahir anaknya. Heran kita, kau cepat inyan dah dapat anak. Dibacakan lagi dalilnya. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ini dalil sesat, Pak. Pasti kau hamil di luar nikah. Orang yang hamil di luar nikah sah ke dinikahkan. Sepakat ulama 4 mazhab, paling tua Hanafi, di bawah Hanafi Maliki, di bawah Maliki Syafi'i, di bawah Syafi'i Hambali. Menikahkan perempuan hamil sah selama laki-laki itu yang menghamilinya. Tetapi setelah nikah muncul 4 persoalan. Pertama, anak ia tidak boleh binti ayahnya. Jadi kemana binnya? Keatilah bin capal ke bin botol. Nasabnya pindah ke umaknya. Jadi kalau ada nanti akta kelahiran kita lihat telah lahir seorang anak bernama Fulan dari seorang ibu bernama A. Tidak disebutkan ayahnya, berarti anak di luar nikah. Tapi ada juga capil salah catat. Nah, lalu tidak boleh binti ayahnya. Yang kedua, kalau anaknya itu lahir perempuan, nanti dah dewasa cantik, ada orang nak melamarnya, bapaknya tidak boleh jadi walinya. Yang ketiga, kalau nanti setelah anak perempuan yang luar nikah, setelah nikah punya anak laki, ayahnya meninggal, kakaknya nak nikah, maka adiknya yang laki nak boleh jadi wali. Karena dia cuma sewali seumat, bukan sewali si ayah. Sekandung si ayah, sekandung si umat nak boleh jadi wali. 4, anak yang hamil di luar nikah, kalau mati ayahnya, anak tidak dapat harta waris. Nah itu dia. Jadi jangan sekali langsung nak nikahkan padahal dulu hamil di luar nikah. Aku kan ayahnya. Dah dites di DNA di Singapura. Aku ayahnya. Air liur same, golongan darah same. DNA ndak berlaku Mas Bro. Karena kau punya dosa. Apa dosamu? Mencoblos sebelum hari H. Anak ya rezeki. Makanya ibu-ibu sanak marah lagi dengan laki. Dek, bang, abang tuh esik lalu apa-apa di rumah. Nikah dengan abang sik lalu apa-apa masih ngontrak dah sampai 10 tahun. Dek, iya yang 3 ya apa? Apa yang 3 ya bang? Rupanya diam-diam bininya ada 3 lagi. Bininya rezeki juga Pak. Bini banyak ya rezeki. Rezeki kan? Oh takut nak ngomong rezeki. Nah, dia yang kena Rabu sebaliknya Pak Ustaz. Dah 32 Pak Haji? Dah ya? Belum datang juga Pak Gubernur kita itu. Tapi saya selesaikan sedikit. Tambahin sedikit boleh? Jadi bini ya rezeki Pak. Ya Pak makanya jaga betul-betul bini kita di rumah. Terakhir yang nak saya sampaikan, bahwa solat subuh tu berat. Kenapa berat? Karena belum terbiasa. Belum terbiasa kita ke masjid-masjid pindah-pindah. Orang yang baru pertama kali minum kopi pahit. Tapi dah sebulan kemudian, gimana rasanya kopi? Agak manis. Dah 3 bulan kemudian, ada ke kopi. Dah nyari. Nikmatnya kopi, nikmatnya sirih, perlu proses. Apa lagi? Nikmatnya ibadah. Jadi nak apa-apa, barat-barat dulu lah. Memang namanya juga kita nak menuju surga. Hadiah surga yang barat. Kalau ringannya hadiahnya paling kipas angin.
Nah, jadi mudah-mudahan istiqomahlah sajadah fajar ini sampai nanti datang hari kiamat. Istiqomah kita insyaallah. Sampai anak cucu kita, bukan kita, anak cucu kita. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semuanya yang hadir ini dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, dibahagiakan keluarganya, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Wal afu minkum, kalau selama 40 menit ini ada omongan saya yang nyinggung perasaan atau daan berkenan di hati, mohonlah kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu maafkan saya? Nah, dah selesai. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Dari kacik si anu mak dan ayah, itulah tanda anak yatim piatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.